Saudara-saudari terkasih, ada rumusan doa yang sangat indah dalam doa penutup ibadat pagi hari ini. Rumusan doanya kurang lebih seperti ini. Ya Bapa, izinkanlah kami memulai hari ini dengan sukacita dan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan kasih, agar pada akhirnya kami dapat bersyukur kepadamu atas hidup yang begitu indah. Jadi mulai dengan syukur, sukacita, mengisi dengan perbuatan kasih, dan mengakhirinya dengan syukur atas kehidupan yang boleh dilalui dengan pengalaman yang indah. Dan ini sungguh ideal. Tetapi tentu dalam kenyataannya tidak mudah. Memulai dengan sukacita saja, kadang-kadang kita lupa atau tidak mampu. Terutama ketika hari sebelumnya kita mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Atau kita sedang dalam kesulitan besar. Sehingga istirahat pun susah, apalagi memulai hari dengan penuh sukacita. Juga bagaimana mengisi hari ini dengan perbuatan kasih kalau sedang menghadapi kesulitan dan keruwetan hidup yang tidak ringan. Lalu bagaimana pada akhirnya sebelum beristirahat kita bisa bersyukur atas hidup yang indah? Bagaimana jika hal itu terjadi? Padre Pio mempunyai nasihat yang sangat indah. Serahkanlah masa lalumu kepada kemurahan dan kerahiman Tuhan, dan serahkanlah saat ini, hari ini, ke dalam kasih Allah, dan pasrahkanlah masa depanmu dalam penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Mengapa masa lalu diserahkan kepada kerahiman Tuhan? Karena masa lalu sudah terjadi, tidak bisa diapa-apain. Kalau bagus, puji Tuhan. Kalau tidak bagus, biarlah Tuhan yang mengampuni kita. Maka diserahkan pada kerahiman ilahi, kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilainya. Kalau hari ini diserahkan kepada kasih Allah supaya kita memperoleh kekuatan. Karena kasihlah yang memberi kekuatan bagi kita untuk juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih hari ini. Dan untuk masa depan kita tidak tahu, maka biarkanlah semuanya diserahkan pada penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Dengan cara itu tentu kita menjadi bijaksana, menjadi lebih tenang dan damai menghadapi apapun juga. Tidak berarti bahwa hari ini tanpa persoalan. Ada persoalan. Tidak berarti bahwa masa lalu atau kemarin kita tidak mengalami keruwetan. Ada. Tetapi kita serahkan kepada kerahiman Tuhan, pada cinta Tuhan, dan pada kebijaksanaan ilahi penyelenggaraan Tuhan sendiri. Dengan melihat masa lalu sebetulnya, dan melihat bagaimana Tuhan berperanan atas hidup kita, kita sebetulnya bisa mempunyai pengharapan, sehingga bisa memulai hari dengan penuh sukacita. Bagaimana caranya? Kita melihat sejarah bukan hanya sejarah kita, tetapi sejarah juga sejarah dalam kitab suci. Dalam kitab suci itu sejarah isinya adalah karya Tuhan yang terus-menerus menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Kitab suci itu masa lalu yang berisi bagaimana Tuhan terus setia memenuhi janji-janjinya. Masa lalu adalah saat Tuhan membuktikan bahwa Dia mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata. Semua janji-janjinya digenapi. Nabi-nabi lahir, muncul untuk menolong umatnya. Dan akhirnya tentu sampai kepada Tuhan Yesus yang merupakan pemenuhan janji bagi seluruh semesta untuk menyelamatkan kita semua. Maka sebetulnya dengan melihat masa lalu, bagaimana Tuhan berperanan, dan kita menyerahkan masa lalu kita kepada kerahiman Tuhan, kita bisa menjadi lebih tenang. Sekaligus memperoleh kekuatan untuk bisa memulai hari ini dengan penuh sukacita. Karena pengalaman masa lalu,
bukan hanya pengalaman kitab suci, tapi juga pengalaman hidup kita sendiri. Kalau kita merefleksikan, sebetulnya masa lalu kita berisi bagaimana Tuhan terus setia, kendati seringkali kita sendiri yang kurang setia. Maka itu bisa menjadi modal bagi kita hari ini untuk menghadapi dan memulai hari dengan penuh sukacita, kendati ada persoalan. Kemudian mengisinya dengan perbuatan-perbuatan kasih, sehingga pada akhirnya kita bisa bersyukur. Mengenai masa depan kita tidak perlu khawatir, karena masa depan kita sudah serahkan ke dalam tangan penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Meskipun kita belum bisa melihat ada apa di depan, bahkan nampaknya madesu, masa depan suram, tetapi di tangan Tuhan masa depan kita selalu cerah. Dalam situasi sekarang ini yang tidak menentu, masa depan yang tidak kelihatan ada cahaya, kita tetap bisa berpengharapan. Karena pengharapan kita ada pada Allah yang menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Maka mari kita mulai hari ini dengan sukacita, dan kita isi dengan perbuatan-perbuatan kasih, supaya kita bisa berakhir dengan rasa syukur. Bekalnya ada, hidup kita sendiri, masa lalu kita, tetapi juga masa lalu sejarah kita. Dalam perjanjian lama, dalam kisah hidup di masa lalu orang tua kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus berkarya menyelenggarakan hidup dengan bijaksana. Sehingga kita bisa percaya bahwa masa depan pun di tangan Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan kita bisa bersyukur pada akhirnya. Meskipun dalam kenyataannya kita belum bisa melihat kenyataan yang sungguh-sungguh memberi harapan. Mungkin keadaan sekarang ini membuat kita tidak mampu melihat cahaya yang memberi kita harapan. Tetapi jangan hanya melihat keadaannya, melihat Tuhannya yang dalam keadaan apapun tetap bisa memberi harapan yang cerah bagi kita. Maka kita tetap bisa berpengharapan. Kita tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Dan kita tetap bisa memulai hari dengan penuh sukacita. Karena Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu peduli atas hidup kita, dan Tuhan maha bijaksana menuntun, menunjukkan jalan-jalan yang bagi kita akan sungguh-sungguh memberi harapan. Maka kekhawatiran ada boleh, tetapi jangan sampai menguasai hidup kita. Persoalan ada boleh, memang selalu ada persoalan, tetapi jangan sampai membuat kita lalu lumpuh, tidak bisa berbuat baik. Tetaplah setia, memulai hari dengan penuh sukacita, mengisinya dengan perbuatan kasih, dan mengakhirinya dengan rasa syukur. Karena masa lalu sudah diserahkan pada kerahiman Tuhan, dan Tuhan selalu setia memenuhi janjinya, dan masa sekarang diserahkan pada kasih Allah, serta masa depan sudah ada di tangan Tuhan, yang selalu membawa harapan bagi kita. Tuhan memberkati.